Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santika Hermawati dengan nomor NIM 12070200068. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi biologi sel dan molekuler dalam kehidupan. Nah, bentuk sitoskeleton ini saya analogikan sebagai jaring laba-laba. Nah, yang memiliki sebuah jejaring dan juga memiliki pipa panjang. Have you ever had a burrito stuffed to the max with delicious fillings, spicy salsa, rice, beans, the works, all rolled up neatly in a tortilla? Now add some melted cheese to the mix, and all of the glorious fillings stick together with the most delicious glue, keeping your fillings intact. I could actually go for a burrito right now. Nah, jadi video tadi menunjukkan bahwa salah satu peran dari sitoskeleton yaitu memberikan penyokongan atau struktural dalam mempertahankan bentuk sel, memberikan sokongan mekanis, dan memberikan tambatan organel dan molekul-molekul enzim. Daging, mayones, sayuran, saus, dan lainnya dianalogikan sebagai enzim-enzim atau molekul yang terdapat pada sitoskeleton yang dipertahankan bentuknya oleh kulit kebab. Nah, salah satu perannya lagi adalah regulasi dan pengaturan dan aktivitas sel. May occur in an all or none fashion, similar to an action potential, which could explain how Ya, jadi dari video tadi dapat kita lihat ya bahwa salah satu pergerakan dari sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ini contoh dalam aplikasi kehidupannya adalah pergerakan dari sel sperma. Nah, ini dibantu oleh ada juga gerakan silia dan flagella. Gerakan flagella adalah sebuah flagel atau biasanya gelombang seperti ular gerak mengemudi dalam sel ke arah yang sama sebagai sumbu dari flagellum. Kemudian ada gerakan silia yang memiliki gerak bolak-balik yang menggerakkan sel ke arah tegak lurus terhadap sumbu kulum. Kecepatan dari si gerakan silia ini sekitar 40 sampai 60 pukulan per detik. Next, jadi si sitoskeleton ini terdapat beberapa tipe, yaitu ada mikrofilamen atau filamen aktin, mikrotubulus, dan filamen intermediate. Terakhir, pencernaan makanan terjadi di duodenum. Hasil pencernaan ini akan diserap di usus halus yang kebanyakan terjadi di jejunum. Dinding dalam dari usus halus berupa lipatan melingkar yang besar seperti jari yang disebut villi. Penyerapan nutrisi terjadi di tempat tersebut dengan difusi yang sederhana. Jika kita melihat lebih dalam Nah, dapat dilihat ya bahwa tadi telah disebutkan bahwa penyerapan ini terjadi di mikrofili. Nah, jadi luas permukaan sel usus menyerap nutrien ini meningkat berkat banyaknya mikrofili. Penjuluran seluler diperkuat oleh berkas mikrofilamen. Filamen-filamen aktin ini tertambat ke jejaring filamen intermediate. Nah, ini merupakan contoh migrasi. Nah, ini menggunakan contoh dari gerakan amoeba. Nah, ini merupakan interaksi filamen aktin dengan miosin di ujung sel yang tertinggal di belakang, menekan sitoplasma interior yang lebih cair sehingga maju ke pseudopia. Karena ditekan, ini contohnya seperti odol ya. Kalau ditekan, dia akan maju dan sel yang lebih cair ini tertinggal di ujung odol. Nah, ini merupakan juluran sitoplasma yang tadi video, jadi dia memanjang. Nah, ini merupakan salah satu peran mikrotubulus dalam sel tumbuhan. Yang pertama ada interfase, mikrotubul tersebar di bagian korteks. Kedua,
mendekati mitosis, mikrotubul hilang di beberapa tempat dan terbentuk pita profase yang menandai bidang ekuator. Kemudian ada mitosis, pita profase hilang dan mikrotubul membentuk gelondong mitosis setelah kromosom terpisah. Mikrotubul kemudian membentuk gelondong, kemudian mitosis hilang dan dibentuk pragmoplas dari mikrotubul. Nah, ini merupakan contoh pergerakan peran miosin sebagai protein motor aktin. Nah, miosin ini mengikat dan menghidrolisis ATP, energi untuk pergerakan filamen aktin atau vesikula sepanjang filamen aktin. Terdapat dua jenis miosin, yaitu miosin 1 dan miosin 2. Nah, protein motor ini mampu mengubah energi kimia menjadi energi mekanik. Protein motor pada mikrotubul ini contohnya ada kinesin dan dinein. Kalau kinesin ini merupakan pergerakan vesikula dan organel ke arah anterogrande mikrotubul, sedangkan dinein ini berperan dalam pergerakan silia dan flagela. Contact. This is the moment when infection begins. How does infection happen? You see the tiny shapes there on the virus particle's surface? They seem like random blobs. In reality, they are tiny keys, proteins that have evolved to the perfect shape and size, enabling them to unlock these receptors on the surface of this lung cell. Like a smile and a handshake, the virus deceives this lung cell and is welcomed in. Nah, ini merupakan contoh dari filamen intermediate. Itu terdapat virus ya yang menyerang sel epitel. Jadi, filamen intermediate ini merupakan filamen yang berperan untuk membantu sel mempertahankan diri dari tekanan mekanis. Nah, contohnya itu kulit tahan terhadap udara, air, dan resisten terhadap bakteri atau zat kimia. Nah, ini merupakan contoh dari dinamika dari sitoskeleton. Nah, ini terjadi perubahan konversi antara keadaan growing dan shrink dengan cepat. Nah, perubahan dari growing menjadi shrink dengan cepat disebut kataspore, dan perubahan dari shrink menjadi growth dengan cepat disebut rescue. Nah, ini dapat dianalogikan seperti baris daripada paskibra ya. Ada yang bubar dan ada yang datang. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai sitoskeleton ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.